kita harus belajar teknik untuk jago menjual dan mengapa kita harus menguasai ilmu atau teknik ya untuk jago di dalam penjualan agar menjadi seorang penjual yang profesional. Karena mengingat 99% bahkan 100% mungkin ya, rata-rata manusia di seluruh dunia atau di dalam dunia ini, mereka untuk menghasilkan uang yaitu dengan cara berjualan atau melakukan penjualan. Misalnya contoh, tukang jual bakso, dia menjual bakso untuk mendapatkan uang ya. Terus rumah makan atau restoran, dia menjual makanan untuk menghasilkan uang juga. Terus lagi ada contoh lagi, penyanyi, mereka menjual suaranya untuk mendapatkan uang ya. Aktor film, dia menjual skill actingnya untuk mendapatkan uang juga. Dan masih banyak contoh lagi, diantaranya adalah dokter, dia melakukan atau menjual obat untuk mendapatkan uang atau menjual jasanya untuk mendapatkan uang ya. Terus tukang urut juga, dia menjual tenaga, waktu dan skillnya untuk menghasilkan uang atau untuk mendapatkan uang. Atau tukang jual produk, dia menjual sebuah produk atau suatu produk untuk mendapatkan uang juga. Atau bahkan seorang pelatih fitness ya termasuk saya, seorang pelatih, kebetulan saya juga seorang profesional personal trainer ya di Batam. Saya juga menjual ya, mungkin seorang personal trainer atau pelatih fitness, dia menjual skillnya di bidang kesehatan, menjual ilmunya tentang dunia kesehatan, menjual jasanya di bidang kesehatan juga ya, untuk menghasilkan uang. Ataupun bahkan ya, seorang karyawan, dia menjual waktu dan tenaganya untuk menghasilkan uang. Sama seperti saya sekarang juga masih seorang karyawan ya. Jadi di situ seorang karyawan itu tenaga dan waktunya sudah dibeli oleh perusahaan, jadi untuk ditukarkan dengan uang. Nah, kata menjual ini dapat tersebut karena ada suatu aktivitas ya, karena ada suatu aktivitas yang oleh orang-orang atau yang dilakukan oleh banyak orang yang ujung-ujungnya, yang endingnya untuk mendapatkan uang. Nah, di sini juga dapat tersebut kenapa adanya suatu kata penjualan ya, karena di situ adanya suatu kegiatan juga yang dilakukan oleh manusia yang ujung-ujungnya, yang endingnya untuk mendapatkan penghasilan, income atau uang. Apapun itu bentuknya. Jadi kesimpulannya adalah semua orang itu rata-rata melakukan penjualan atau berjualan apapun bentuknya untuk mendapatkan uang ya. Itu kalau menurut saya. Nah, dengan demikian, dengan adanya suatu kegiatan penjualan yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghasilkan uang, nah di situ alangkah pentingnya dan alangkah baiknya kita menguasai ilmu atau suatu teknik di dalam penjualan agar menjadi seorang penjual yang profesional ya. Jadi kita wajib menguasai atau alangkah bagusnya wajib mengetahui tentang ilmu di bidang teknik penjualan untuk menjadi seorang penjual yang baik. Nah, salah satunya adalah menguasai atau mempunyai teknik atau ilmu menjual sesuatu atau menjual barang atau menjual produk tanpa kita harus setiap hari sibuk-sibuk, capek-capek promosi ya, capek tawarkan barang kepada setiap orang, kesana kemari, selalu tawarkan itu dengan setiap harinya. Memang tidak ada salah teman-teman untuk kita berbisnis atau mempunyai usaha, kita menawarkan atau promosi produk setiap hari atau menawarkan sesuatu apa yang kita jual ya kepada setiap orang setiap harinya, kesana kemari, itu tidak ada salah. Perlu kita garis bawahi ya, saya tidak menyalahkan teknik seperti itu dan itu tidak ada salah. Nah, fantastiknya akan tetapi kalau kita menguasai suatu teknik ya dalam menjual sesuatu atau barang atau produk,
yang tanpa kita harus capek-capek promosi, kita tanpa harus capek-capek tawarkan ke sana kemari setiap orang dan sebagainya. Itu kalau menurut saya sangat enak banget ya. Jadi kita tak perlu capek-capek dan waktu kita juga tidak banyak tersita di situ gitu loh. Gak ada keterikatan untuk menawarkan di situ. Ya, sekali lagi teman-teman, itu tidak ada salah. Itu sah-sah saja ya. Tolong digarisbawahi. Nah, teknik seperti itu atau cara seperti itu selama proses saya belajar di bidang penjualan atau membangun bisnis ya selama kurang lebih mau 4 tahun ya sampai detik ini ya 3 tahun lebih lah. Saya mempraktekkan dengan teknik seperti itu ya. Setiap hari saya promosi, setiap hari saya ketemu dengan orang, tawarkan ini, tawarkan itu, setiap harinya bahkan setiap detik. Itu yang saya terima rata-rata, ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Saya hanya sharing pengalaman saya yang saya alami. Itu rata-rata orang kurang suka. Ya. Orang merasa tidak nyaman. Dan ketika kita sibuk menawarkan barang apa yang kita mau jual, apa yang kita punya kepada setiap orang, itu orang belum tentu butuh. Ya. Rata-rata orang tidak nyaman. Setiap ketemu orang, Mas, Mbak, saya ada barang bagus loh. Ini suatu produk bagus deh, pokoknya cocok buat kamu. Ini sangat sehat, ini bahannya alami, natural dan sebagainya, bla 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 bla. Rata-rata orang tidak suka. Ya, itu pengalaman saya. Rata-rata orang tidak nyaman dan bahkan banyak orang yang banyak menghindari saya karena rasa ketidaknyamanan tersebut ya. Jadi setiap orang yang pernah ketemu dengan saya, yang pernah saya lakukan penawaran, dia menghindar. Itu pengalaman saya. Ya, jadi menurut saya teknik itu udah saya praktekkan dan hasilnya seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya dapat menguasai teknik atau suatu ilmu yang dapat menjual suatu barang atau produk atau apapun bentuknya yang tanpa saya harus capek-capek promosi, saya harus capek-capek ketemu setiap orang, tawarkan itu dan sebagainya. Itu gimana caranya? Nah, di situ muncul saya niat untuk belajar, untuk mempelajari teknik itu. Dan alhasil, saya sudah membuktikan ya, melalui pengalaman saya ya. Saya mempraktekkan teknik menjual sesuatu atau barang atau sebuah produk kepada orang tanpa harus saya tawarkan, tanpa harus saya promosi setiap detiknya atau setiap harinya. Nah, dengan saya mempraktekkan ilmu itu, alhamdulillah ya, alhasil ya pengalaman saya ya, yang tadinya orang itu sebetulnya nggak butuh dengan apa yang saya tawarkan, ya sebetulnya orang itu tuh nggak perlu untuk membeli produk apa yang saya tawarkan ke mereka. Akan tetapi saya mempraktekkan skill menjual barang tanpa harus menawarkan dan promosi itu tadi. Nah, maka dari itu orang yang tadinya tidak butuh, yang tadinya tidak perlu, ya dengan rasa kenyamanan yang saya bangun ya, dengan saya membangun hubungan, saya menjual produk tanpa harus tawarkan ke dia atau melakukan hard selling yang tadinya dia nggak butuh, akhirnya dia akan membeli. Nah, itu sudah saya praktekkan. Ada beberapa orang ya teman-teman ya. Nah, disitulah kenapa pentingnya kita mempelajari teknik tentang jago untuk penjualan atau menguasai teknik ilmu menjual yang tanpa harus promosi tiap hari atau tawarkan barang ke sana kemari ya ke setiap orang dan sebagainya. Nah, itu pengalaman dari pembelajaran saya, belajar saya untuk melakukan membangun sebuah bisnis atau usaha dengan cara penjualan. Nah, di sini ya dengan kita menguasai ilmu itu atau teknik itu ya, dengan cara kita mau belajar ya, mau bertanya atau mau belajar kepada orang yang sudah mengerti di bidangnya, niscaya kita dalam melakukan penjualan sebuah produk atau barang yang kita punya kepada setiap orang itu 95% ya, bahkan mungkin 90%, bahkan mungkin sampai 100% itu orang akan membeli apa yang kita jual atau
penjualan pasti terjadi, yaitu dengan cara menguasai teknik tadi. Nah, di sini sedikit saya bocorkan untuk satu tekniknya, teknik di bidang penjualan itu kalau menurut saya dan apa yang saya pelajari ya dari guru-guru saya atau proses pembelajaran saya selama ini, yang pertama adalah kita setiap ketemu dengan orang, dengan siapapun, jangan langsung tawarkan produk. Ya, walaupun produk kamu sebagus itu, jangan langsung tawarkan produk. Karena ketika kamu sibuk menawarkan produk atau barang yang apa kamu mau jual, belum tentu orang itu butuh. Dan yang kedua adalah rata-rata orang tidak suka. Nah, caranya gimana adalah? Caranya yaitu dengan kita ketemu dengan orang ya, kita mencoba membangun suatu hubungan yang baik. Ya, kita bicara yang happy-happy dulu. Dan kita coba menggali yang kira-kira apa orang butuhkan atau kira-kira apa yang orang inginkan. Nah, kira-kira orang ini yang sedang ngobrol sama saya ini apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan. Nah, ketika kita tahu ya apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan, dan kita bisa menyediakan atau kita bisa menunjukkan caranya, nah niscaya sudah pasti otomatis orang itu akan follow ke kita yang tadinya tidak perlu dengan produk kita atau tidak mau membeli apa yang kita jual, akhirnya dia membeli karena rasa kenyamanan tersebut. Nah, itu kunci utamanya. Yang pertama ya. Terus yang kedua itu jangan melakukan hard selling ya, penjualan secara keras atau terkesan memaksa atau terkesan kita menunjukkan seakan-akan kita berfokus mau ambil untungnya. Nah, karena dengan cara tersebut rata-rata ya, menurut pengalaman saya ya di dalam proses belajar penjualan, rata-rata orang kurang suka dan tidak suka, bahkan nggak nyaman. Nah, kalau seseorang udah tidak nyaman dengan kita, sudah pasti otomatis di situ tidak akan terjadi penjualan. Dan bahkan boleh dibilang kegagalan di dalam penjualan akan terjadi. Karena satu orang udah tidak nyaman dan orang sudah tidak suka dengan kita, tidak respect dengan kita. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau katakan dengan menawarkan barang apa yang kita jual, mempromosikan produk apa yang kita mau jual setiap hari, setiap detik, mau tawarkan ke orang-orang, itu sekali lagi itu tidak salah. Saya juga tidak menyalahkan karena saya juga awalnya juga seperti itu. Nah, di sini pengalaman saya sharingkan kepada teman-teman semua. Nah, buat teman-teman saya yang sekarang sedang menjalankan bisnis atau membangun usaha yang basicnya di bidang penjualan apapun itu bentuknya ya, saya hanya mengatakan terus semangat dan silahkan memakai cara yang menurut kamu suka ya, yang menurut teman-teman itu bagus ya, saya tetap dukung. Yang jelas saya selalu mendukung dan harus semangat ya. Nah, di situ tadi mungkin sedikit sharing tentang pengalaman pribadi saya ya di bidang membangun bisnis ya. Saya juga masih dalam tahap belajar ya. Dan fantastiknya saya menikmati pembelajaran itu. Nah, ketika jatuh bangun saya untuk belajar ya, sampai detik ini saya mengalami penolakan, penghinaan ya, diacuhkan bahkan dari teman sendiri, saya diremehkan dan sebagainya. Saya hampir give up, hampir menyerah. Tapi di situ saya mengingat kata guru saya, kalau kamu mau berhasil di dalam suatu tujuan yang kamu mau tuju, kamu harus fokus ke apa yang menjadi tujuanmu, jangan fokus ke yang lain, apalagi ya suatu kata-kata atau suatu suasana yang membuat kamu give up. Nah, kamu nggak boleh fokus di situ. Jadi yang kamu fokus hanya apa yang menjadi tujuanmu. Nah, itu saya lakukan dan alhasil melalui penggemblengan ya dari pembelajaran yang tiap hari saya terima, mulai diejek teman, disepelekan, dianggap sok pintar atau apapun banyak negatif lainnya, itu saya terima sebagai sebuah pembelajaran atau penggemblengan terhadap mental saya. Dan alhasil ya secara otomatis dengan melalui pengalaman saya di proses pembelajaran dengan cara saya diperlakukan orang seperti itu atau bahkan teman saya sendiri, sampai sekarang ketika ada orang melakukan seperti itu pada saya udah nggak mengenal lagi. Jadi istilahnya udah mental ya teman-teman nih, karena udah terbiasa. Nah, mengingat kita ada kata-kata bijak ya,
kita bisa karena terbiasa. Maka di situ saya mau tekankan kepada teman-teman, teruslah belajar ya, belajar terus raih apa yang menjadi tujuan kamu. Nah, itu mungkin sedikit sharing dari saya, pengalaman dari saya. Mungkin di luar sana ya, selain saya, banyak juga orang-orang atau teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lebih keren dari saya, yang lebih hebat dari saya, atau lebih bagus dari saya. Akan tetapi di sini saya hanya sharing pengalaman saya, dan saya pernah ada di di kondisi tersebut ya. Jadi saya men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya atau apa yang sudah saya alami. Nah, mungkin sekian dari saya ya, sedikit sharing mengenai teknik bagaimana di dalam melakukan penjualan. Mungkin teman-teman dengan mendengar sharing saya semakin tambah bersemangat, dan kita juga berbagi. Saya sangat welcome kepada siapapun ya, teman-teman mau belajar, mau sharing dengan saya sangat welcome. Bisa di atas nanti ini ya, ada nomor WA saya ya, atau lewat Messenger atau Instagram dan sebagainya. Kita sharing apapun, kita belajar sama-sama untuk menjadi manusia yang lebih baik di dalam tingkat kehidupan. Nah, tidak kembali saya selalu ucapkan ya, teruslah bersemangat buat teman-teman semua, khususnya yang sekarang lagi berjuang ya untuk memperbaiki atau improve di dalam hidup untuk lebih baik ya. Saya ucapkan tetap semangat, teruslah belajar, jangan merasa pintar, teruslah belajar, teruslah haus akan ilmu ya. Teruslah kita belajar melalui buku ya, melalui audio yang positif atau video-video yang membuat kita menjadi termotivasi ya teman-teman ya. Dan tidak lupa saya mengatakan salam sehat dan salam sukses. Seperti biasa, saya undur diri dan mohon pamit. Saya Denny Orton, Master Sugesti Fitness Batam.